Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mbak Ani ya. Di video kali ini Mbak Ani mau membahas tentang nota ya teman-teman. Ini tadi udah aku bawain segini nota. Maksudnya begini ya teman-teman. Itu kan pernah ada yang tanya ya di video Mbak Ani ya. Mbak Ani sih nangkepnya begini ya, Mbak. Kalau dari notanya segini tuh dijual berapa? Nangkepnya sih begitu ya. Jadi kita ambil atau saya ambil salah satu dari nota ini ya, saya jelaskan dulu. Tapi ini versinya Mbak Ani ya teman-teman ya, namanya orang jualan kan beda-beda. Kalau dari notanya berapa dijual berapa itu kan nggak sama ya, itu pasti beda-beda setiap orang, setiap toko pasti beda. Mana ya contohnya ya, kita cari yang murah-murah saja. Oh iya teman-teman, ini kenapa notanya aku kumpulkan, ini sebagian aku kumpulkan, sebagian aku buang ya, karena aku sudah pengalaman di tahun lalu ya, ketika ada pandemi itu, terus PPKM, akhirnya nggak bisa kulakan, aku bingung, sedangkan nota semua sudah aku buang, jadi aku bingung ya. Akhirnya sekarang ada beberapa nota yang aku simpan ya, nanti kalau misalkan ada apa-apa nggak bisa datang langsung ke sana, kita bisa WA dari rumah ya, atau telepon, karena kan setiap nota kan pasti ada nomor HP-nya seperti ini ya, sudah tercantum nomor HP-nya, WA kan setiap nota pasti ada tuh. Tadi aku nggak sempat siapkan sih ya, mana yang mau aku bahas, langsung aku ambil aja. Sabar ya teman-teman. Ini aja deh, bahas yang ini aja. Misalkan ya teman-teman ya, ini kenapa cuma sedikit-sedikit, karena aku setiap satu toko itu keperluannya apa ya beli itu aja ya, nanti muter di toko yang lain gitu, nggak satu toko langsung belanja banyak di situ, nggak. Ini contoh aja, di sini ada 3 barangnya ada 3. Nama barang nggak ditulis ya teman-teman ya, di sini langsung ditulis harganya, harga persatuannya ini 23.000, jadi dikali 3 69.000. Jadi gini ya teman-teman ya, kalau kita dapat barang dari sana itu harganya sudah 23.000, berarti kita jualnya berapa mbak gitu ya. Pasti setiap orang berbeda-beda ya teman-teman ya, tapi di sini ini versinya Mbak Ani aja ya. Kalau saya dapat barang harga 23.000 seperti ini di toko yang harga sudah mati sama di pasar itu beda teman-teman ya. Kalau Mbak Ani ini kan di pasar, tokonya itu ada di dalam pasar, jadi nggak bisa dibanderol harga pas, itu nggak bisa teman-teman, jadi harus dilebihkan sedikit. Biasanya orang itu kan nawar gitu ya, itu harus diselisihkan sedikit, nanti dipotong 5.000 atau berapa gitu ya. Jadi kalau 23.000 itu Mbak Ani tuh jualnya 35.000 teman-teman, sekitar segitu jualnya gitu ya teman-teman ya. Kenapa kok mungkin diantara kalian ada yang bilang kok banyak amat mbak ngambilnya, atau ada yang bilang kok cuma sedikit mbak, itu terserah kalian. Tapi yang jelas begini ya teman-teman ya, karena kalau menurut kalian ini kemahalan, terlalu banyak ngambilnya, jadi gini ya teman-teman ya, saya kulakannya itu kan ke Surabaya, kalau dari sini kan lumayan jauh ya teman-teman ya, otomatis itu ongkosnya sudah berapa, dari sini
ke Surabaya itu ongkosnya berapa. Terus belum lagi nanti ngangkat-ngangkat barang itu bayar orang yang dari terminalnya itu ya, penitipan barang itu juga bayar. Otomatis kan kita mengeluarkan beberapa uang untuk transportasinya ya. Terus waktu ya teman-teman ya, kita tuh kulakan tuh nggak mungkin 1 jam 2 jam itu nyampe rumah tuh, nggak mungkin. Pasti 1 jam 2 jam itu hanya selesai kulakan pakaiannya saja, itu belum dihitung kita mulai berangkat dari rumah sampai datang lagi pulang lagi ke rumah ya teman-teman. Itu bisa memakan waktu hampir setengah hari lebih, bahkan bisa hampir 1 harian ya teman-teman. Karena apa, kita tuh kan naik mobil ya umum ya, bis gitu ya, nggak bawa mobil sendiri, makanya itu banyak memakan waktu. Jadi saya harap kalian memaklumi ya, kenapa kok segini dijual segini gitu ya. Itu beda lagi sama gini deh teman-teman ya, kalau kita di toko ada sales datang, nah itu beda lagi teman-teman ya. Itu misalkan ada barang itu 10.000, kita itu bisa jual itu 12.500 ataupun 13.000. Itu kita nggak perlu ngambil untung banyak. Itu karena apa, kita nggak kepotong transportasi tadi ya teman-teman ya, ya belum capeknya, belum waktunya gitu-gitu ya. Jadi itu murni, meskipun sedikit tapi itu murni bersih gitu ya. Beda lagi sama kita kulakan di Surabaya sana. Kalau harga 10.000 itu kalau Mbak Ani itu ya, itu jualnya itu 15.000. Mungkin ada yang protes ya teman-teman ya, Mbak Ani kalau harga 10.000 dijual 15.000 itu kan udah 50% sendiri Mbak Ani. Itu kan kalau di agama mungkin nggak boleh kalau sampai ngambil untung tuh 50% gitu ya. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Jadi ya itu tadi teman-teman ya, kita tuh ngitung transportnya juga, waktu, capek, itu tadi ya teman-teman ya. Beda sama yang saya jelaskan tadi, seperti sales datang ke sini itu tadi beda ya teman-teman ya. Terus nggak semua barang yang 10.000 dijual 15 itu juga nggak juga ya teman-teman, disesuaikan dengan barangnya saja. Kadang-kadang Mbak Ani juga dapat barang itu dapat murah banget itu karena ada yang namanya cuci gudang, jadi barangnya itu masih bagus tapi dijual murah gitu loh. Aku sempat kaget juga waktu itu dapat gamis itu harganya dari sananya itu grosirnya cuma 20.000 teman-teman, bayangkan cuma 20.000. Jadi namanya gamisnya juga masih lumayan bagus, makanya aku di sini jualnya tuh nggak tak persen-persenkan. Kalau aku jual dapat barang segini berarti aku jualnya segini, nggak semua barang saya gitu kan teman-teman ya, karena di sini saya menganggapnya itu bonus dulu karena lagi cuci gudang, jadi saya anggapnya bonus. Karena gamis, dia itu gamis dari sana udah 20.000 ya, aku jual itu 50.000 teman-teman. Kalian tahu sendiri ya, kalau 20 ke 50 itu otomatis sudah untungnya itu 150% teman-teman ya. Tapi jarang sekali dapat seperti itu ya teman-teman ya, dapat itu jarang-jarang. Kalau untuk gamis-gamis yang udah ratusan ribu gitu ya beda lagi ya teman-teman ya. Kita yang nggak bisa lah kalau nggak pas dapat cuci gudang kita jual segitu ya nggak mungkin lah ya. Kita sesuaikan aja, karena kita kalau jual terlalu mahal-mahal kan ya nanti ya gimana ya, disesuaikan aja pokoknya, dari sana berapa nanti jualnya berapa ya. Kemudian ini keterangan barangnya tuh nggak ada loh teman-teman ya, cuman langsung harga saja. Makanya
Kalau nota langsung dicampur jadikan satu gini, ditaruh di tas, nggak ditaruh di plastiknya masing-masing, kita tuh nota dari rumah itu juga bingung karena nggak ada keterangannya sama sekali, nggak tahu barangnya itu apa, aku juga udah lupa. Ini langsung harga begitu ya. Kalau 40 terus jualnya itu berapa mbak? Ini kalau mbak ini ya, kalau 40 itu bisa jadi 55 teman-teman jualnya teman-teman. Berhubung ini di pasar jadi dilebihin 5.000, biasanya seperti itu ya, nggak harga pas gitu ya. Tapi kadang-kadang juga ada barang-barang yang kita itu harus ada karena orang itu memerlukannya, tapi kita itu nggak bisa ngambil untung banyak, itu juga ada teman-teman, seperti itu. Jadi harus disesuaikan, tidak harus ngambil berapa persen mbak, tidak harus seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini dapat dipahami sama teman-teman semua ya, sahabat-sahabat Mbak Ani dimanapun kalian berada. Di sini dulu video aku kali ini tentang nota ya teman-teman ya, tentang nota. Ini lumayan banyak tentang nota. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah atau kurang berkenan ya. Pada teman-teman sekalian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video Mbak Ani selanjutnya.